1 jam sebelum pesta ulang tahun anak saya dimulai. Sebuah pesan masuk menghancurkan dunia saya. Gundik, suami saya mengirim foto pernikahan siri mereka. Ia mengaku sebagai nyonya besar yang baru. Ia melarang suami saya pulang ke rumah ini lagi. Baiklah, lihat saja apa yang akan saya lakukan. Saya akan membuat mereka semua berlutut. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, tuliskan dari kota mana kalian menonton di kolom komentar. Jangan lupa dukung kanal ini dengan like dan subscribe, supaya kami makin semangat menghadirkan kisah yang lebih menarik lagi. Nama saya Anindya, 38 tahun. Saya komisaris utama sebuah perusahaan properti warisan keluarga di Pondok Indah. Sudah 5 tahun saya menjalani pernikahan ini. Saya terbiasa membaca angka, membaca kontrak, dan membaca manusia. Sore itu, aroma kue coklat panggang memenuhi seluruh ruang tengah. Balon warna-warni tergantung di setiap sudut. Hari ini adalah hari yang paling dinanti oleh putra kecil saya, Bayu, yang genap berusia 5 tahun. Badut sulap sudah bersiap di halaman depan. Meja catering sudah penuh hidangan. Para pramusaji sibuk memastikan tidak ada satu detail pun yang terlewat. Saya berdiri di depan cermin besar di kamar utama. Gaun satin krem yang anggun membalut tubuh saya. Saya sengaja memilih warna lembut yang tetap terkesan berkelas. Rambut saya disanggul rapi. Beberapa helai sengaja dibiarkan jatuh di sisi wajah. Saya tersenyum menatap pantulan diri sendiri. Sebagai istri seorang pengusaha, saya selalu dituntut tampil sempurna. Suami saya, Reza, sering berkata bahwa penampilan saya adalah cerminan martabatnya. Saya tidak pernah membiarkan diri terlihat kusam. Padahal, perusahaan tempat ia memamerkan jabatan itu adalah perusahaan saya. Saya melirik jam dinding besar di kamar. 1 jam lagi, para tamu akan berdatangan. Teman sekolah Bayu, beserta orang tua mereka. Juga beberapa rekan bisnis Reza yang membawa anak kecil. Dipastikan akan memadati rumah ini. Tiba-tiba, ponsel di meja rias bergetar. Sebuah notifikasi masuk dari nomor yang sama sekali tidak saya kenal. Saya mengira itu pesan dari vendor pesta atau konfirmasi tamu yang terlambat. Namun begitu, layar itu saya sentuh. Jantung saya seperti berhenti seketika. Di layar terpampang sebuah foto yang sangat jernih. Suami saya duduk berdampingan dengan seorang wanita muda. Saya mengenalinya, Eja, mantan staf administrasi di kantor cabang. Ia mengenakan kebaya putih. Reza mengenakan jas hitam. Dengan senyum lebar yang sangat jarang ia perlihatkan di rumah. Di tangan mereka, sepasang buku nikah siri di bawah foto itu. Sebaris kalimat ditulis dengan huruf kapital, seolah sengaja diteriakkan tepat ke wajah saya. Saya sudah sah menjadi istri suamimu. Sekarang, sayalah nyonya besar. Jangan harap suamimu pulang ke rumahmu lagi. Kamu tak lagi dibutuhkan. Tangan saya mulai gemetar. Ponsel di genggaman terasa berkali lipat lebih berat. Dada saya seperti dihantam gada besi. 5 tahun pernikahan yang saya bangun dengan kepercayaan, pengorbanan, dan kesetiaan ternyata dibalas dengan belati dari belakang. Reza tega merayakan kebahagiaan barunya di atas penderitaan saya dan anak kami. Air mata menggenang di pelupuk. Rasanya saya ingin berteriak, menangis sejadi-jadinya, membanting semua barang di kamar ini. Rasa sakitnya begitu nyata, menusuk langsung ke relung hati yang paling dalam. Namun saya menarik napas panjang. Saya menatap mata saya sendiri di cermin. Di luar sana, anak saya sedang menunggu pestanya. 30 tamu sebentar lagi tiba. Saya menghapus air mata dengan ujung jari, lalu memperbaiki riasan yang luntur. Air mata bisa menunggu. Hari ini milik Bayu. Dan mulai detik ini, saya bukan lagi istri yang dikhianati. Saya adalah pemilik dari segala yang mereka kira sudah jadi milik mereka. Mereka lupa satu hal kecil. Nama saya yang ada di akta perusahaan, bukan nama Reza. Saya menutup layar ponsel. Saya tersenyum tipis. Tapi malam itu, mereka belum tahu apa yang sudah mulai saya siapkan. Pesta berjalan sempurna. Bayu tertawa lepas saat badut mengeluarkan kelinci dari topi. Anak saya berlari ke sana kemari, membagikan kue kepada teman-temannya. Matanya berbinar penuh kebahagiaan. Melihatnya seperti itu,
Saya merasa setiap senyum yang saya paksakan hari ini layak diperjuangkan. Para tamu memuji dekorasi, memuji hidangan, memuji saya sebagai tuan rumah yang anggun. Tidak ada satupun yang tahu bahwa 1 jam sebelumnya dunia saya baru saja runtuh. Reza tidak datang. Ia mengirim pesan singkat. Maaf, ada urusan kantor mendadak di luar kota. Beberapa rekan bisnisnya bertanya di mana dirinya. Saya menjawab dengan senyum tenang bahwa ia sedang mengurus proyek penting. Saya berbohong demi menjaga wajah keluarga. Sama seperti yang sudah ia lakukan selama entah berapa lama. Saat tamu terakhir pulang dan Bayu tertidur memeluk hadiah barunya, saya duduk sendiri di ruang keluarga yang kini sunyi. Lampu temaram, sisa balon mengambang di lantai. Saya membuka kembali foto itu, menatapnya lama-lama. Saya tidak menangis lagi. Sebaliknya, kepala saya mulai bekerja. Saya bukan perempuan yang lemah. Saya dibesarkan untuk memimpin perusahaan, bukan untuk meratap di pojok kamar. Jika Reza ingin perang, ia akan mendapatkannya. Hanya saja, ia tidak akan tahu kapan perang itu sudah dimulai. Keesokan paginya, saya tetap bangun pukul 5. Saya menyiapkan sarapan Bayu, mengantarnya ke sekolah, lalu pergi ke kantor seperti biasa. Tidak ada yang berubah di permukaan. Senyum saya tetap sama. Hanya saja, di balik senyum itu, saya sudah menyusun rencana. Mungkin kalian bertanya, bagaimana semua ini bisa terjadi? Bagaimana seorang komisaris utama bisa membiarkan suaminya menjabat di perusahaan sendiri? Jawabannya sederhana. Karena dulu saya mencintainya. Saya bertemu Reza 8 tahun lalu. Saat itu, ia hanya karyawan biasa di sebuah perusahaan rekanan. Tampan, sopan, pandai bicara. Ayah saya, yang waktu itu masih memimpin perusahaan, sempat memperingatkan saya, "Anindya, lelaki yang terlalu pandai membuatmu nyaman. Biasanya sedang menyiapkan sesuatu," katanya. Saya tidak mendengarkan. Saya jatuh cinta dan saya menikahinya. Setelah ayah saya wafat, saya mewarisi perusahaan demi menjaga harga diri Reza sebagai suami. Saya mengangkatnya menjadi direktur. Saya beri ia kantor, mobil, jabatan, dan rasa hormat dari banyak orang. Saya pikir itu cara saya mencintainya. Ternyata itu cara saya memberinya pisau untuk menikam saya sendiri. Tahun-tahun pertama pernikahan kami terasa hangat. Bayu lahir. Dan Reza tampak seperti ayah yang baik. Tapi perlahan ada yang berubah. Ia mulai sering pulang malam. Ia mudah marah jika saya bertanya soal pekerjaan. Ia memuji saya makin jarang. Dan menuntut penampilan saya makin sering. Saya yang terlalu sibuk menjaga perusahaan dan membesarkan Bayu, memilih percaya. Saya pikir itu hanya tekanan pekerjaan. Saya tidak tahu tekanan itu bernama Ella. Padahal tandanya sudah ada di depan mata. Saya hanya terlalu setia untuk melihatnya. Itulah sebabnya ketika pesan itu datang di hari ulang tahun Bayu, rasa sakitnya berlipat ganda. Bukan hanya karena dikhianati, tapi karena saya sadar selama ini saya membiayai pengkhianatan terhadap diri saya sendiri. Namun penyesalan tidak akan mengembalikan apapun. Yang bisa saya lakukan hanya satu, memastikan mereka membayar setiap rupiah, setiap air mata, dengan cara yang tidak akan pernah mereka lupakan. Hal pertama yang saya lakukan adalah menyewa seorang detektif swasta, Pak Gunawan namanya. Profesional dan tutup mulut. Saya memintanya mengikuti Reza dan Ella selama 2 minggu penuh. Saya ingin tahu segalanya, kemana uang mengalir, di mana mereka tinggal, dan apa rencana mereka selanjutnya. Hal kedua, saya menghubungi Pak Baskoro, penasihat hukum sekaligus notaris kepercayaan keluarga saya. Pria tua yang sudah mengenal ayah saya puluhan tahun. Orang yang paling saya percaya untuk urusan hitam di atas putih. Sambil menunggu laporan, saya tetap berpura-pura tidak tahu apa-apa. Saat Reza akhirnya pulang 2 hari kemudian dengan alasan lelah dari perjalanan dinas, saya menyambutnya dengan masakan kesukaannya. Saya bertanya tentang proyeknya. Saya tersenyum. Saya bahkan menyetrika kemejanya. Ia tidak curiga sedikit pun. Bagi seorang pengkhianat, istri yang patuh adalah istri yang tidak berbahaya. Ia salah besar.
Seminggu kemudian, Pak Gunawan datang ke kantor saya membawa map coklat. Saya menutup pintu, menyuruh sekretaris menunda semua jadwal, lalu membuka map itu di atas meja. Isinya jauh lebih buruk dari yang saya bayangkan. Foto-foto Reza dan Ella memasuki sebuah apartemen mewah di kawasan Kuningan. Tanggal, jam, semuanya tercatat rapi. Ternyata hubungan mereka sudah berjalan lebih dari 1 tahun. Persis sejak Reza memperkenalkan Ella sebagai karyawan berprestasi yang katanya butuh bimbingan. Tapi yang membuat tangan saya mengepal bukan foto itu, melainkan lembar terakhir. Catatan keuangan. Pak Gunawan menemukan bahwa Reza mulai menarik dana dalam jumlah besar dari rekening operasional perusahaan. Jumlahnya mencapai ratusan juta dalam beberapa bulan terakhir, dengan keterangan yang dikarang-karang. Saya menelpon kepala keuangan saya hari itu juga. Saya minta seluruh mutasi rekening perusahaan 3 bulan terakhir. Sore harinya, semua jelas. Reza memindahkan uang ke rekening pribadi, lalu sebagian besarnya mengalir ke Ella. Tas mahal, perhiasan, sewa apartemen. Wanita itu hidup dari uang perusahaan saya. Saya duduk diam, menatap deretan angka di layar. Anehnya, saya tidak lagi merasa sakit. Yang muncul justru ketenangan yang dingin. Reza pikir ia sedang menguras saya, padahal ia sedang menggali kuburnya sendiri. Satu transaksi demi satu transaksi. Setiap rupiah yang ia curi adalah satu paku lagi di peti matinya. Saya menyalin semua bukti itu. Rangkap 3. 1 untuk Pak Baskoro, 1 untuk audit internal, 1 saya simpan di brankas pribadi. Hari berikutnya, saya memanggil ketua tim audit internal perusahaan ke ruangan saya. Pak Hendra, pria teliti yang sudah belasan tahun menjaga keuangan perusahaan keluarga kami. Saya tutup pintu, lalu menjelaskan situasinya tanpa menyembunyikan apapun. Pak Hendra, saya butuh audit menyeluruh terhadap seluruh transaksi yang melibatkan tanda tangan suami saya selama 2 tahun terakhir. Saya ingin setiap rupiah yang keluar tercatat, sumbernya, tujuannya, dan keterangannya. Ini rahasia. Hanya saya dan Bapak yang boleh tahu. Pak Hendra menatap saya, lalu mengangguk dengan serius. Saya mengerti, Bu. Sejujurnya, saya sudah lama mencurigai beberapa transaksi yang janggal. Tapi karena beliau direktur, saya tidak punya wewenang menyelidiki tanpa perintah dari Ibu. Dalam beberapa hari, laporan audit itu selesai. Hasilnya bahkan lebih buruk dari dugaan saya. Selama 2 tahun, Reza telah menyedot dana perusahaan dengan berbagai modus. Proyek fiktif, vendor palsu, biaya operasional yang digelembungkan. Semuanya rapi tercatat sekarang dengan stempel resmi tim audit. Inilah pondasi hukum yang akan membuat Reza tidak bisa berkutik. Bu, kata Pak Hendra sebelum pamit, dengan bukti sekuat ini, beliau bisa terancam pidana, bukan hanya kehilangan aset. Saya mengangguk pelan. Saya tahu, Pakistan, dan itulah yang membuatnya tidak akan berani melawan. Lalu, saya menunggu, karena saya tahu orang serakah tidak pernah berhenti di angka kecil. Ia akan datang sendiri meminta lebih, karena saya tahu orang serakah tidak pernah berhenti di angka kecil. Ia akan datang sendiri meminta lebih. Tapi sebelum hari itu tiba, terjadi sebuah peristiwa yang membuat saya semakin yakin dengan rencana saya. Suatu siang, saya mampir ke sebuah butik langganan di pusat perbelanjaan elit untuk memilih gaun acara perusahaan. Saat saya sedang mencoba pakaian, saya mendengar suara yang sangat saya kenal dari bilik sebelah. Suara Ella. Ia sedang menelpon seseorang, mungkin temannya, dengan nada sombong yang sengaja dikeraskan. Iya, Reza sudah janji beliin aku rumah di kawasan elit. Istri tuanya itu tinggal tunggu waktu saja diceraikan. Perempuan kuno yang cuma bisa ngurus anak. Reza bilang dia sudah bosan. Lalu ia tertawa. Saya berdiri diam di balik tirai bilik. Tangan saya mengepal. Tapi wajah saya tetap datar. Saya tidak keluar untuk membuat keributan. Itu bukan cara saya. Saya justru tersenyum tipis. Karena perempuan yang terlalu yakin sedang menang. Biasanya adalah perempuan yang paling mudah dijatuhkan. Ketika saya keluar dari bilik,
dan berpapasan dengannya di depan cermin. Elia sempat terkejut. Wajahnya sedikit pucat, mengira saya mendengar semuanya. Tapi saya hanya menatapnya sekilas, tersenyum sopan seperti pada orang asing, lalu berlalu. Kebingungan di matanya justru membuat saya puas. Biarkan ia bertanya-tanya, biarkan ia gelisah. Malam itu, lewat laporan Pak Gunawan, saya tahu insiden di butik membuat Ella semakin agresif menuntut Reza. Ia merasa terancam, dan ketakutan membuat seseorang menjadi lebih serakah. Persis seperti yang saya butuhkan. Setiap tuntutan Ella mendorong Reza satu langkah lebih dekat ke jebakan yang sedang saya rancang. Dugaan saya benar. Tidak sampai 2 minggu, Pak Gunawan melaporkan perkembangan baru. Ella mulai merajuk. Ia tidak lagi puas tinggal di apartemen. Ia menuntut Reza membelikannya sebuah rumah mewah di kawasan elit, supaya ia tidak lagi dihina sebagai wanita simpanan. Tuntutan itu jelas butuh dana tunai yang sangat besar. Jauh melebihi batas penarikan yang bisa dilakukan Reza tanpa persetujuan saya. Sebagai komisaris utama, tanda tangan sayalah kunci untuk mencairkan dana cadangan perusahaan. Dan saya tahu, cepat atau lambat, Reza akan datang membawa selembar kertas dan sebuah kebohongan manis, memohon tanda tangan itu. Beberapa hari kemudian, kesabaran saya benar-benar diuji. Saat saya menjemput Bayu di sekolah, seorang wanita mendekati saya di area parkir. Ia datang dengan mobil mewah, mengenakan pakaian mahal, dengan tatapan penuh kemenangan. Jadi ini anaknya, katanya, sambil melirik Bayu yang menggenggam tangan saya. Lucu juga. Sayang sekali, ayahnya sudah punya keluarga baru. Darah saya mendidih. Tapi saya menarik Bayu mendekat, lalu menyuruhnya masuk ke mobil bersama Bu Asih yang menunggu. Setelah Bayu tidak bisa mendengar, saya menghadap Ella dengan tenang. Kamu boleh menghina saya sesukamu, kata saya pelan. Namun, setiap kata saya tekan. Tapi jika kamu berani mendekati anak saya sekali lagi, kamu akan tahu siapa sebenarnya yang sedang berhadapan denganmu. Sekarang, pergi. Ada sesuatu dalam nada saya yang membuat senyum Ella memudar. Ia mungkin mengira saya istri lemah yang hanya bisa menangis. Untuk pertama kalinya, ia melihat sisi lain dari saya. Ia mundur, masuk ke mobilnya, dan pergi. Tapi saya tahu, ini belum berakhir. Justru sebaliknya, ini mempercepat segalanya. Di dalam mobil, Bu Asih menatap saya dari kaca spion. Wanita yang sudah bekerja untuk keluarga saya sejak saya kecil, itu berkata pelan, Bu Asih sudah lama tahu ada yang tidak beres dengan Pak Reza. Bu Asih sering lihat dia menelepon diam-diam di taman belakang. Maaf Bu Asih, baru berani cerita sekarang. Saya menggenggam tangannya. Tidak apa-apa, Bu Asih. Sekarang Ibu sudah tahu semuanya. Dan Ibu sudah punya rencana. Bu Asih mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Setidaknya, di tengah rumah yang penuh kebohongan, masih ada satu orang yang benar-benar setia. Maka saya bergerak lebih dulu. Pagi itu saya menemui Pak Baskoro di kantornya yang sunyi. Saya jelaskan semuanya. Foto, mutasi rekening, tuntutan Ella. Pak Baskoro mendengarkan dengan tenang, lalu tersenyum tipis. Saya menjelaskan semuanya kepada Pak Baskoro. Foto perselingkuhan, mutasi rekening, laporan audit, dan tuntutan Ella akan rumah mewah. Pria tua itu mendengarkan dengan saksama, sesekali mencatat di buku kecilnya. Setelah saya selesai, ia melepas kacamatanya, mengusap wajahnya yang lelah, lalu menatap saya. Anindya, katanya, memanggil saya dengan nama kecil, seperti yang dulu sering dilakukan ayah saya. Ayahmu pasti akan bangga melihat caramu menghadapi ini. Tidak dengan tangisan, tapi dengan strategi. Lalu, ia tersenyum tipis. Jadi, suami ibu akan datang meminta tanda tangan untuk mencairkan dana proyek, katanya pelan. Kalau begitu, kita beri dia jalan masuk. Tapi kita yang menentukan pintu keluarnya. Saya mengangguk. Rencana itu sederhana, namun mematikan. Reza pasti akan mengajukan sebuah proposal proyek. Hampir pasti proyek fiktif. Karangan
untuk menarik uang tunai. Ketika ia menyodorkan dokumen persetujuan untuk saya tanda tangani, kami akan menukarnya, bukan dengan dokumen palsu, melainkan dokumen yang sah secara hukum. Hanya saja dengan satu klausul tambahan yang ia tidak akan repot membacanya. Pak Baskoro menyiapkan sebuah surat persetujuan pencairan dana, lengkap dengan kop perusahaan dan format resmi. Di halaman terakhir, tepat di atas kolom tanda tangan Reza, ia menyelipkan satu klausul. Bahasanya padat dan teknis. Jenis kalimat hukum yang malas dibaca orang yang sedang terburu-buru. Saya membuka map merah itu dan membaca klausul tambahannya. Isinya jelas. Jika penanggung jawab proyek gagal memberikan laporan perkembangan dan keuntungan yang dijanjikan dalam waktu yang sangat singkat, maka seluruh aset pribadinya, termasuk saham minoritasnya, akan disita perusahaan sebagai ganti rugi atas kegagalan bayar. Tepat sekali, Ibu, jawab Pak Baskoro. Dan karena proyek yang akan ia ajukan itu fiktif, ia pasti gagal bayar. Begitu ia menandatangani dokumen ini, ia menyerahkan lehernya sendiri ke dalam jerat hukum. Seluruh hartanya beralih menjadi jaminan utang. Saya tersenyum. Perangkapnya sudah terpasang sempurna. Sekarang saya hanya perlu menunggu Reza pulang dan dengan sukarela melangkah masuk ke dalamnya. Setelah dari kantor Pak Baskoro, saya pulang dan bersikap seperti biasa. Saya memastikan rumah rapi. Saya memasak makan malam kesukaan Reza. Saya menyambutnya dengan senyum hangat, seolah saya istri paling setia di dunia. Malam itu, Reza terlihat gelisah sejak duduk di meja makan. Sesekali ia memeriksa ponsel, lalu mematikan layarnya cepat-cepat. Saya tahu betul apa yang sedang terjadi. Menurut laporan Pak Gunawan, hari itu Ella sedang mengamuk gara-gara sebuah insiden di butik. Ia menuntut rumah mewah itu segera, atau ia akan pergi. Tuntutan itulah yang membuat Reza panik dan terburu-buru mengajukan proposal proyeknya. Sepanjang minggu itu, Reza berubah menjadi semakin manis. Ia membawa pulang oleh-oleh, memuji masakan saya, bahkan sesekali mengajak Bayu bermain. Saya tahu persis apa artinya semua ini. Bukan penyesalan, melainkan persiapan. Ia sedang melunakkan saya sebelum meminta sesuatu yang besar. Suatu malam, ia mencoba memancing. Sayang, menurutmu, kalau perusahaan punya proyek besar yang butuh modal cepat, kira-kira berapa dana cadangan yang bisa kita cairkan? Tanyanya seolah basa-basi. Saya menjawab dengan hati-hati, pura-pura tidak menaruh curiga. Tergantung proyeknya. Kalau memang menjanjikan, kenapa tidak? Aku selalu percaya pada penilaian bisnismu. Saya melihat matanya berbinar. Umpan saya termakan. Ada satu momen ketika saya hampir kehilangan kendali. Malam itu, saat saya membereskan tas kerja Reza untuk dicuci, sebuah struk jatuh ke lantai. Struk pembelian cincin berlian yang harganya mencapai ratusan juta. Saya tahu itu bukan untuk saya. Tangan saya gemetar menahan amarah. Saya hampir saja melempar struk itu ke wajahnya saat ia keluar dari kamar mandi. Tapi saya menahan diri. Saya mengingat satu hal yang selalu diajarkan ayah saya, Anindya, dalam bisnis maupun dalam hidup. Orang yang menang bukanlah yang paling marah, melainkan yang paling sabar. Saya selipkan kembali struk itu ke dalam tas Reza. Biarkan ia merasa aman. Setiap pembelian gegabahnya hanya menambah tebal berkas bukti saya. Amarah sesaat tidak sebanding dengan kemenangan yang sudah di depan mata. Selesai makan, kami duduk di ruang keluarga. Bayu sudah tertidur lelap di kamarnya. Saya membaca majalah saat Reza berdeham, mencari perhatian. Ia bergeser, merangkul pundak saya dengan gestur palsu yang membuat perut saya mual. Sayang, kamu sedang sibuk tidak? Tanyanya dengan nada yang dibuat selembut mungkin. Tidak terlalu. Ada apa? Jawab saya sambil menutup majalah dan menatapnya penuh perhatian. Ia menarik napas panjang, lalu mulai melancarkan kebohongannya. Begini, aku sedang menangani sebuah proyek besar yang sangat menjanjikan. Pembukaan kawasan wisata terpadu di luar pulau. Keuntungannya bisa berlipat 3 dalam waktu singkat. Ini peluang emas untuk perusahaan. Tapi proyek ini butuh suntikan dana tunai yang besar secepatnya. Untuk pembebasan lahan,
sebelum diambil pesaing. Saya pura-pura mendengarkan dengan kagum. Kedengarannya luar biasa. Kamu memang selalu punya insting bisnis yang tajam. Lalu, apa masalahnya? Masalahnya, lanjut Reza, untuk mencairkan dana cadangan perusahaan sebesar itu. Pihak keuangan membutuhkan tanda tanganmu sebagai komisaris utama. Aku sudah menyuruh tim legal menyiapkan draft persetujuannya. Ia mengeluarkan sebuah map merah dari tas kerjanya. Tentu saja itu map yang sama. Map yang sudah dimodifikasi Pak Baskoro pagi tadi. Lalu dikirim kembali ke meja Reza, seolah-olah dokumen aslinya. Reza menyerahkannya kepada saya. Aku butuh tanda tanganmu malam ini juga. Sayang, besok pagi sekali dananya harus segera ditransfer. Kamu percaya padaku? Kan? Semua ini kulakukan demi masa depan keluarga kita. Demi Bayu, saya menerima map itu. Saya membukanya perlahan. Saya menatap deretan angka 0 yang sangat panjang di lembar pengajuan. Reza benar-benar serakah. Ia rela menghancurkan perusahaan saya hanya demi memenuhi nafsu gundiknya. Saya membalik ke halaman terakhir, tempat tanda tangan kami berdua dibutuhkan. Di bawah kolom tanda tangannya tertera jelas klausul perjanjian utang piutang dengan jaminan seluruh aset pribadinya. Ditulis dengan ukuran huruf standar, namun dengan bahasa hukum yang membuat orang terburu-buru enggan membacanya. Tentu saja aku percaya padamu, ucap saya dengan senyum manis. Saya mengambil pulpen, lalu sengaja memperlambat gerakan. Tapi, apakah kamu sudah membaca semua detail kontrak ini dengan teliti? Biasanya dokumen proyek sebesar ini punya banyak klausul yang rumit. Sudah kubaca semuanya. Itu cuma standar perusahaan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Cepatlah tanda tangani, sayang. Aku sangat lelah dan ingin segera tidur. Nadanya mulai terdengar tidak sabar. Ia bahkan tidak melirik sedikit pun pada tulisan kecil di atas kolom tanda tangannya. Fokusnya hanya satu, mendapatkan persetujuan saya agar uang itu cair besok pagi. Tanpa banyak bicara lagi, saya membubuhkan tanda tangan di kolom yang disediakan. Lalu, saya sodorkan map itu beserta pulpennya. Ini sudah kutandatangani. Sekarang, giliranmu. Reza tampak sangat lega. Wajahnya seketika berseri. Dengan gerakan cepat, tanpa sedikit pun keraguan, ia menggoreskan tanda tangannya di atas materai, tepat di bawah klausul jebakan yang sudah saya siapkan. Ia sama sekali tidak menyadari, dengan satu goresan tinta itu, ia baru saja menggadaikan seluruh hidupnya, seluruh harta pribadinya, ke dalam genggaman saya. Terima kasih banyak. Sayang, kamu memang istri yang terbaik, katanya sambil mengecup pipi saya. Lalu, ia bergegas memasukkan dokumen itu ke tas kerjanya. Besok pagi aku langsung serahkan ke bagian keuangan. Proyek ini pasti sukses besar. Saya membalas senyumnya. Tidurlah nyenyak, suamiku. Batin saya. Karena ini malam terakhir kamu bisa tidur dengan tenang. Malam setelah penandatanganan itu, saya nyaris tidak bisa tidur. Bukan karena ragu, tapi karena adrenalin. Saya berbaring di samping pria yang besok pagi akan menggali kuburnya sendiri. Dan ia tidur begitu nyenyak, begitu puas. Saya menatap langit-langit kamar, mengulang setiap langkah rencana di kepala. Tidak boleh ada kesalahan, satu celah saja, dan semua bisa berbalik melawan saya. Tengah malam, ponsel Reza bergetar di meja nakas. Layarnya menyala sebentar. Dari sudut mata, saya melihat nama Ella muncul. Sebuah pesan, besok uangnya sudah cair kan? Aku sudah lihat rumahnya. Jangan kecewakan aku, sayang. Reza, yang setengah tertidur, meraih ponsel itu. Membalas singkat, lalu kembali memejamkan mata. Saya menahan napas. Di dalam dada, amarah dan kepuasan bercampur menjadi satu. Perempuan itu bahkan tidak sabar menunggu. Ia sudah membayangkan dirinya menjadi nyonya rumah mewah yang dibeli dengan uang saya. Biarkan ia bermimpi setinggi mungkin. Karena semakin tinggi mimpinya, semakin sakit saat ia jatuh nanti. Pagi harinya, dana itu cair. Reza menyerahkan dokumen ke bagian keuangan dengan penuh percaya diri. Uang ditransfer ke rekening proyek yang ia kelola dalam hitungan hari. Sebagian besarnya berpindah lagi. Sebagian untuk uang muka,
rumah mewah Ella, sebagian untuk gaya hidup mereka. Proyek wisata terpadu itu, tentu saja, tidak pernah ada. Saya membiarkannya. Saya membiarkan Reza dan Ella merayakan kemenangan palsu mereka. Saya membiarkan mereka membeli furniture, memesan dekorasi, memamerkan rumah baru ke media sosial Ella. Semakin banyak uang yang mereka habiskan, semakin dalam jurang yang mereka gali. Setiap belanja mereka adalah satu bukti tambahan di tangan saya. Sementara saya menunggu, saya tidak tinggal diam. Saya diam-diam menyiapkan segala sesuatu untuk hari penutupan. Saya berkonsultasi dengan pengacara perceraian terbaik. Saya memindahkan dokumen-dokumen penting perusahaan ke tempat yang aman. Saya bahkan menyiapkan rekening dan rumah cadangan untuk saya dan Bayu. Kalau-kalau keadaan menjadi tidak terkendali. Saya tidak ingin ada satupun celah yang bisa dimanfaatkan Reza saat ia tersudut nanti. Ella semakin berani. Ia mulai memamerkan kehidupan barunya di media sosial. Foto rumah mewah, tas bermerek, liburan ke luar negeri, yang dibayar dengan uang perusahaan saya. Di salah satu unggahannya, ia bahkan menulis keterangan yang menyindir tentang bagaimana ia berhasil mendapatkan pria yang dulu milik orang lain. Banyak orang yang mengenal saya melihatnya. Beberapa rekan bisnis diam-diam menanyakan kabar saya dengan nada penuh iba. Ada yang berbisik di belakang. Ada pula yang terang-terangan menyindir. Kasihan ya, perusahaan sebesar itu. Tapi suaminya selingkuh. Kalimat-kalimat seperti itu sampai ke telinga saya lewat berbagai jalan. Dulu, mungkin saya akan merasa malu. Sekarang, saya hanya tersenyum. Mereka tidak tahu, perempuan yang mereka kasihani itu sedang memegang kendali penuh atas nasib semua orang dalam cerita ini. Dulu, hal seperti itu mungkin akan menghancurkan saya. Tapi sekarang, saya hanya menyimpan tangkapan layar setiap unggahan itu sebagai bukti. Setiap foto pamer adalah pengakuan bahwa uang perusahaan telah disalahgunakan. Ella pikir ia sedang memamerkan kemenangan. Padahal ia sedang mengumpulkan tali untuk menggantung dirinya sendiri. Hari demi hari berlalu. Tenggat laporan proyek dalam klausul itu semakin dekat. Reza, yang sibuk memuaskan Ella, sama sekali lupa bahwa ia pernah menandatangani sebuah janji. Ia tidak punya laporan. Ia tidak punya keuntungan. Ia tidak punya proyek. Yang ia punya hanya utang atas namanya sendiri dengan jaminan seluruh hartanya. Lalu datanglah hari yang dinanti Gundik itu. Ella mengadakan semacam syukuran kecil di rumah mewah barunya. Ia mengundang beberapa orang, memamerkan statusnya sebagai nyonya besar yang baru. Dan dengan kepercayaan diri seorang perempuan yang merasa sudah menang, ia melakukan satu hal yang paling bodoh. Ia menelepon saya. "Halo, apakah ini istri tua Reza?" Suaranya penuh ejekan. "Saya rasa kamu sudah lihat foto kami. Sekarang Reza tinggal bersama saya. Sebaiknya kamu tahu diri. Tanda tangani saja surat cerai itu dan pergi dari hidup kami. Reza sudah bahagia. Kamu hanya beban masa lalu." Saya mendengarkan semuanya dengan tenang. Tidak satupun kata yang menggetarkan saya. Justru saya berterima kasih dalam hati. Ella baru saja merekam pengakuannya sendiri dan menelpon saya menggunakan nomor yang terlacak. "Satu bukti lagi. Terima kasih sudah memberitahu," jawab saya pelan. "Saya akan segera mengurus surat-suratnya. Sampaikan salam saya untuk Reza. Katakan padanya, sebentar lagi ia akan menerima kabar penting dari perusahaan." Lalu saya menutup telepon. Sebelum ia sempat bertanya, apa maksud kata-kata saya? Sehari sebelum saya mengambil keputusan akhir, terjadi sesuatu yang hampir membuat pertahanan saya runtuh. Sore itu, Reza pulang lebih awal untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu. Ia bermain dengan Bayu di ruang tengah, tertawa, menggendongnya, berpura-pura menjadi ayah yang baik. Saya berdiri di ambang pintu, menyaksikan dari kejauhan. Bayu begitu bahagia. "Ayah, jangan pergi lagi ya," kata anak saya polos sambil memeluk leher Reza. Dan saya melihat sesaat wajah Reza tampak terganggu. Mungkin masih ada sisa hati nurani di sana. Tapi saya tahu betul, itu tidak akan cukup untuk mengubah apapun. Malam itu, di kamar, saya menangis diam-diam. Bukan karena Reza, tapi karena Bayu. Karena
Saya tahu apapun yang saya lakukan besok akan mengubah hidup anak saya selamanya. Ia akan tumbuh tanpa ayah, dan beban itu terasa berat sekali. Tapi kemudian saya bertanya pada diri sendiri, ayah seperti apa yang saya pertahankan untuk Bayu? Seorang ayah yang mencuri masa depan anaknya untuk membeli rumah perempuan lain. Seorang ayah yang meninggalkan pesta ulang tahun anaknya demi gundiknya. Bukan ayah seperti itu yang pantas dimiliki Bayu. Lebih baik tidak ada ayah daripada ayah yang mengajarkan bahwa kebohongan adalah jalan hidup. Saya menghapus air mata untuk yang terakhir kalinya. Saya berjanji pada diri sendiri, saya akan menjadi ibu sekaligus ayah bagi Bayu. Saya akan memberinya cinta yang berlimpah dan teladan tentang kekuatan, kejujuran, dan harga diri. Itu jauh lebih berharga daripada kehadiran seorang ayah yang busuk hatinya. Esok paginya, saya memutuskan sudah waktunya. Saya tidak lagi ingin menunggu. Buku besar ini harus ditutup, dan saya yang akan menutupnya. Saya menggelar rapat komisaris dadakan di kantor pusat. Saya mengundang seluruh jajaran direksi, kepala keuangan, tim audit, dan Pak Baskoro selaku penasihat hukum. Lalu saya menyuruh sekretaris menelpon Reza, mengatasnamakan urusan proyek, memintanya datang segera. Ia datang dengan wajah berseri, mengira akan dipuji atas pencairan dana besar yang berhasil ia atur. Ia bahkan mengenakan jas terbaiknya. Reza masuk ke ruang rapat dengan senyum lebar. Senyum itu perlahan memudar saat ia melihat siapa saja yang hadir. Tim audit, Pak Baskoro, dan saya duduk di kepala meja. Dengan map merah yang sama tergeletak di hadapan saya. Sayang, ada apa ini? Kenapa semua berkumpul? Tanyanya. Suaranya mulai goyah. Duduklah, Reza, kata saya tenang. Ini rapat evaluasi proyek kawasan wisata terpadu yang kamu ajukan. Saya rasa para direksi berhak tahu perkembangannya. Wajah Reza memucat. Proyek itu masih dalam tahap awal. Pembebasan lahan butuh waktu. Saya membuka map. Mari kita lihat. Dana yang dicairkan. Sekian miliar rupiah. Laporan perkembangan. Tidak ada. Bukti pembebasan lahan. Tidak ada. Kontrak vendor. Tidak ada. Saya mengeluarkan lembar demi lembar. Yang ada justru ini, mutasi rekening yang menunjukkan dana mengalir ke rekening pribadimu. Lalu, ke rekening atas nama seorang wanita bernama Ella. Pembelian rumah mewah, perhiasan, dan sebuah apartemen di Kuningan. Ruangan senyap total. Beberapa direksi saling pandang. Salah seorang komisaris senior, rekan lama ayah saya, menggeleng pelan sambil menatap Reza dengan kekecewaan yang dalam. Reza berdiri. Tangannya gemetar. Kamu memata-mataiku. Saya tidak memata-matai, jawab saya. Saya hanya membaca dokumen yang kamu tanda tangani sendiri. Saya membalik ke halaman terakhir map merah itu dan mendorongnya ke arahnya. Bacalah klausul ini. Yang dulu kamu bilang sudah kamu baca semuanya. Reza menunduk membaca. Saya melihat wajahnya berubah dari pucat menjadi putih pasi. Tangannya yang gemetar memegangi tepi meja. Klausul itu jelas karena ia gagal memberikan laporan dan keuntungan proyek dalam tenggat yang disepakati. Seluruh aset pribadinya, termasuk saham minoritasnya di perusahaan, disita sebagai jaminan utang yang gagal bayar. Ini tidak mungkin. Aku tidak pernah membaca ini. Suaranya nyaris berbisik. Kamu sendiri yang bilang sudah membacanya. Reza, di depan saya, malam itu, kata saya. Tanda tanganmu sah di atas materai, disaksikan notaris. Hitam di atas putih. Pak Baskoro angkat bicara dengan tenang. Secara hukum, Bapak telah menyerahkan seluruh aset pribadi sebagai jaminan dan gagal bayar. Maka, aset itu kini menjadi hak perusahaan. Selain itu, fakta bahwa dana perusahaan dialihkan untuk kepentingan pribadi membuka kemungkinan tuntutan pidana atas penggelapan dana korporasi. Kata penggelapan itu menghantam Reza seperti palu. Ia jatuh terduduk kembali ke kursinya. Pria yang beberapa minggu lalu begitu percaya diri merancang pengkhianatan, kini hanya bisa menatap kosong ke arah meja. Anindya, tolong. Ini aku.
suamimu. Aku hilaf. Kita bisa bicara baik-baik. Demi Bayu, ucapnya memohon. Suaranya pecah. Saya menatapnya lama. Tidak ada lagi amarah di dada saya, hanya rasa lega yang dingin. Kamu menyebut nama Bayu, kata saya. Kamu meninggalkan pesta ulang tahunnya untuk bersama wanita lain. Kamu mencuri masa depannya untuk membeli rumah gundikmu. Jangan pernah lagi menyebut nama anak saya untuk membela dirimu sendiri. Saya bangkit berdiri. Mulai hari ini, kamu bukan lagi direktur di perusahaan ini. Tim legal akan menghubungimu untuk proses selanjutnya. Dan satu lagi, saya berhenti di pintu. Sampaikan pada Ella, rumah mewah itu kini menjadi bagian dari aset sitaan. Ia boleh menikmatinya selagi bisa. Saya keluar dari ruang rapat tanpa menoleh lagi. Di belakang saya mendengar Reza memanggil-manggil nama saya. Tapi suara itu sudah tidak berarti apa-apa. Di koridor, kepala keuangan saya mengejar dengan langkah cepat. Bu, semua dokumen pengalihan aset sudah disiapkan tim legal. Tinggal menunggu putusan resmi, katanya. Saya mengangguk. Jalankan. Jangan beri dia ruang untuk bernapas. Para direksi yang tadi menyaksikan semuanya kini menatap saya dengan rasa hormat yang baru. Mereka melihat di balik sosok istri yang selama ini tampak lembut, ada seorang pemimpin yang dingin dan tegas, yang tidak saya saksikan langsung. Tapi kemudian dilaporkan Pak Gunawan adalah apa yang terjadi pada Reza setelah itu. Begitu keluar dari kantor, ia langsung menelpon Ella. Panik. Meminta perempuan itu menjual perhiasan dan mobil untuk menutupi sebagian utang. Tapi Ella menolak mentah-mentah. Itu kan masalahmu, bukan masalahku, katanya dingin. Lalu menutup telepon. Untuk pertama kalinya, Reza merasakan dikhianati oleh orang yang ia korbankan segalanya untuknya. Ia bahkan sempat mencoba menemui beberapa rekan bisnis lama untuk meminjam uang. Tapi kabar tentang penggelapan dana sudah menyebar di kalangan terbatas. Tidak ada yang mau berurusan dengannya. Pintu demi pintu tertutup. Pria yang dulu begitu dihormati, kini menjadi orang yang dihindari. Karma tidak datang dengan suara gemuruh. Ia datang pelan-pelan, lewat pintu-pintu yang satu persatu tertutup di depan wajahnya. Malam itu, Reza datang ke rumah, menggedor pintu, memohon, menangis. Ia bersumpah akan meninggalkan Ella, akan memperbaiki semuanya. Saya berdiri di balik pintu kaca, menatapnya tanpa membukanya. Bu Asih, pembantu setia saya, berdiri di samping saya dengan tatapan iba bercampur lega. Bu, mau saya panggilkan satpam? Tanya Bu Asih. Iya, jawab saya pelan. Petugas keamanan datang dan dengan sopan mengantar Reza keluar dari pekarangan. Saat gerbang besi tebal ditutup rapat, bunyi dentangnya terdengar seperti penanda berakhirnya sebuah era kebohongan dalam hidup saya. Rumah ini akhirnya kembali bersih. Udara yang saya hirup terasa jauh lebih segar. Beban berat yang selama ini menempel di pundak tanpa saya sadari, seolah menguap begitu saja. Saya naik ke lantai 2, ke kamar Bayu. Saya buka pintunya perlahan. Putra kecil saya tertidur lelap memeluk mainan pahlawan supernya. Saya tersenyum, mengusap rambutnya, dan berbisik dalam hati bahwa mulai detik ini, hidup kami akan jauh lebih baik. Beberapa hari setelah rapat itu, surat resmi pengalihan aset diterbitkan. Seluruh harta pribadi Reza, termasuk sahamnya di perusahaan, resmi beralih sebagai jaminan utang yang gagal bayar. Ia tidak punya apa-apa lagi untuk diperjuangkan. Bahkan mobil mewah yang ia banggakan kini bukan miliknya. Eja mendengar kabar bahwa rumah mewah yang ditempatinya termasuk aset sitaan, mulai gelisah. Ketika petugas datang membawa dokumen resmi, ia mengamuk, berteriak, menuntut bertemu Reza. Tapi Reza sendiri sudah tidak punya kuasa apapun. Rumah impian yang ia bangun di atas pengkhianatan itu runtuh hanya dalam hitungan minggu sejak dihuni. Proses perceraian berjalan sangat cepat. Bukti yang saya miliki terlalu kuat dan tak terbantahkan. Mutasi rekening perusahaan, laporan audit,
foto perselingkuhan, dan surat perjanjian utang dengan jaminan aset yang ia tanda tangani sendiri. Semuanya menjadi senjata mematikan di meja hijau. Menyadari ia tidak punya celah sedikit pun untuk membela diri, dan ketakutan setengah mati akan ancaman penjara atas tuduhan penggelapan dana korporasi. Reza akhirnya menyerah. Ia menandatangani seluruh dokumen perceraian dan menyerahkan hak asuh anak tanpa perlawanan berarti. Pengadilan mengabulkan semua tuntutan saya. Saya mendapatkan hak asuh penuh atas Bayu. Seluruh aset properti dan perusahaan kembali sepenuhnya ke tangan saya. Dan Reza dinyatakan bangkrut secara hukum. Pergi dari kehidupan saya hanya dengan pakaian yang melekat di tubuhnya. 6 bulan berlalu sejak malam yang mengubah segalanya itu. Kehidupan saya kini berjalan damai dan utuh. Saya kembali memimpin penuh perusahaan warisan keluarga, mengendalikannya dengan visi yang tajam. Di bawah kepemimpinan saya, perusahaan justru berkembang jauh lebih pesat dibanding saat masih dikelola pria tidak berkompeten itu. Saya menjadi sosok wanita mandiri, sukses, dan dihormati di kalangan bisnis. Saya tidak perlu lagi tersenyum di balik kebohongan atau memaksakan diri tampil sempurna untuk menutupi kelemahan seorang suami. Saya bersinar dengan kekuatan saya sendiri. Hari ini kami merayakan libur keluarga di sebuah resor pribadi yang tenang di pinggiran kota. Bayu berlari riang di taman luas, tertawa mengejar kupu-kupu. Tidak ada lagi pertanyaan kenapa ayahnya tak pernah pulang. Ia tumbuh dalam lingkungan penuh cinta, dikelilingi kasih sayang saya dan keluarga saya. Bayu kini tumbuh menjadi anak yang ceria dan percaya diri. Ia tidak lagi bertanya tentang ayahnya. Sebagai gantinya, ia dikelilingi oleh kakek dari pihak keluarga saya, oleh Bu Asih yang menyayanginya seperti cucu sendiri, dan oleh ibunya yang kini punya banyak waktu untuknya. Rumah kami yang dulu penuh ketegangan tersembunyi, kini dipenuhi tawa. Saya duduk di kursi santai di tepi taman, menyesap jus jeruk dingin, menikmati hangat matahari pagi. Beberapa waktu lalu, Pak Gunawan memberi laporan terakhir mengenai 2 orang itu. Seperti sudah saya duga, hubungan yang dibangun di atas kebohongan dan keserakahan tidak pernah bertahan lama. Kurang dari sebulan setelah mereka kehilangan segalanya, Elia meninggalkan Reza. Mengetahui pria itu kini miskin, memiliki utang yang tak mungkin terbayar, dan hidup luntang-lantung. Sifat asli perempuan itu kembali muncul. Ia mengemasi barang-barangnya dan kabur bersama pria lain, meninggalkan Reza sendirian meratapi kebodohannya. Reza kini harus menghadapi kenyataan yang pahit, tanpa harta, tanpa koneksi, dengan nama yang sudah hancur di dunia bisnis. Ia kesulitan mendapat pekerjaan yang layak. Pak Gunawan melaporkan, pria itu kini menyewa sebuah kamar kontrakan kumuh di pinggiran kota, dan sehari-hari hanya bisa bekerja serabutan untuk menyambung hidup. Ia sering terlihat duduk termenung di warung pinggir jalan, memandangi foto lama keluarga kami dengan tatapan kosong penuh penyesalan. Ia telah membuang sebuah berlian demi memungut sebutir kerikil jalanan. Dan kini, ia membayar mahal untuk kebodohan itu seumur hidupnya. Saya meletakkan gelas jus, lalu bangkit saat melihat Bayu berlari menghampiri saya, membawa setangkai bunga liar. Ia tersenyum lebar, menyodorkan bunga itu dengan mata berbinar. Saya menerimanya, memeluk erat tubuh kecilnya, dan mencium pipinya penuh kasih sayang. Melihat masa lalu yang hancur dan masa depan yang kini bersinar terang, saya menyadari satu hal. Ketenangan dan kesabaran adalah senjata yang jauh lebih mematikan daripada amarah yang meledak-ledak. Saya tidak perlu menghancurkan tangan saya sendiri untuk membalas dendam. Saya hanya perlu membiarkan keserakahan mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah meremehkan seorang perempuan yang tampak diam, karena diamnya bisa jadi adalah caranya menyusun langkah. Dan jangan pernah membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang lain, karena fondasi seperti itu pasti runtuh. Ada banyak perempuan di luar sana yang pernah berdiri di posisi saya dulu, dikhianati di saat paling rapuh, diremehkan, dianggap beban. Kepada kalian, ketahuilah bahwa nilai diri kalian tidak pernah ditentukan oleh pria yang memilih pergi. Kekuatan kalian
ada pada diri kalian sendiri. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana yang menira rumput tetangga lebih hijau, lalu membuang keluarga demi kesenangan sesaat. Mereka lupa apa yang ditanam, itu pula yang akan dituai. Dan ada pula para perempuan yang memilih jalan seperti Ella, yang merasa bisa membeli kebahagiaan dengan merebut milik orang lain. Mereka lupa sesuatu yang didapat dengan cara busuk akan pergi dengan cara yang sama. Kini, buku masa lalu itu sudah resmi saya tutup. Dikunci rapat dengan kemenangan. Tidak ada lagi kebohongan. Tidak ada lagi pengkhianatan. Yang tersisa hanyalah saya, anak saya, dan kehidupan baru yang tenang. Saya, sang nyonya besar yang sebenarnya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memilih hancur atau memilih bangkit. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.